untuk menikmati teh itu memang sudah ada sejak dulu ya, bahkan dari zaman Belanda. Kalau dulu kita menikmati teh itu di rumah, menjamu orang di rumah. Sekarang kita bisa menikmati teh mulai dari kedai kopi, di restoran kecil, restoran besar bahkan bisa menyediakan teh. Dan dulu kita tuh menikmati teh hanya dari pucuknya saja. Nah sekarang bisa ditambahkan susu, perasan lemon dan lain sebagainya. Memang teh itu sangat bermanfaat untuk tubuh. Tapi kita perlu tahu waktu yang tepat kita mengkonsumsi teh. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari teh. Kapan waktu terbaik untuk minum teh? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Langone Medical Center di University of New York, Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam minum teh ada waktu-waktu yang baik untuk menikmati khasiat dari teh. Kamu bisa meminumnya saat sebelum olahraga. Teh yang cocok diminum sebelum berolahraga adalah teh adas. Karena teh adas mengandung minyak esensial yang bisa menyeimbangkan mood dan membuat tubuh siap melakukan kerja fisik yang berat. Selanjutnya, waktu yang terbaik saat minum teh adalah di pagi hari. Apalagi tehnya dicampur dengan ginseng sebagai pengganti kafein. Kalau di Korea Selatan, ginseng juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Di sisi lain juga bisa untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Selain pagi hari, teh juga bisa dikonsumsi di siang hari. Usai makan siang adalah jam berbahaya untuk mereka yang bekerja di kantor. Di waktu ini rasa kantuk rawan menyerang dan bisa menurunkan produktivitas. Jenis teh yang pas untuk diminum saat siang hari adalah teh oolong. Teh ini sering disebut sebagai kopinya teh karena memiliki kandungan kafein yang tinggi. Waktu terbaik untuk minum teh adalah pada saat usai bekerja. Lelah bekerja ditambah melawan kemacetan saat pulang bisa dihilangkan dengan secangkir teh peppermint. Kandungan mint dalam teh bisa membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks. Dan yang terakhir, waktu yang baik untuk minum teh adalah sebelum tidur. Hal ini dikarenakan teh bisa meningkatkan kualitas tidur. Teh yang paling tepat untuk dikonsumsi adalah chamomile. Teh ini membuat pikiran secara umum lebih tenang, jadi tidur kamu lebih nyenyak. Selain tahu waktu-waktu yang tepat kita harus minum teh, kalian juga harus tahu cara membuat teh yang baik dan benar. Kayak orang Jepang gitu, mereka menjanjikan teh itu udah menjadikan budaya. Kita juga orang Indonesia harus begitu. Kalau saya perhatikan ya, kita orang Indonesia kalau buat teh itu asal-asalan. Karena kejadian ini, saya tuh sempat berkonsultasi dengan teman saya barista. Mereka kan barista tidak hanya jago bikin kopi saja ya. Mereka juga jago bikin teh. Saya sempat bertanya ke mereka bagaimana cara membuat teh yang baik. Nah, teman-teman Wonder Food, kira-kira tahu nggak cara membuat teh yang baik dan benar itu seperti apa? Tuang air hangat, terus habis itu langsung celupin aja tehnya. Kita siapin secangkir gelas, kita masukin gulanya, masukin tehnya, terus dicampur sama air panas, diaduk-aduk, jadi. Tehnya dulu di gelas, terus kasih gula, baru dikasih air panas. Masukin tehnya dulu, habis itu tuang air panasnya. Tunggu 5 menit baru kita aduk pakai gula. Masukin teh celupnya ke dalam gelas, terus habis itu tuang air panasnya, masukin gula. Tuangin air panas, masukin tehnya sama gulanya terus diaduk. Ternyata bermacam-macam ya cara teman-teman Wonder Food menyajikan teh. Nah, saya akan kasih tips nih bagaimana cara membuat teh yang baik dan tepat. Cara membuat teh agar nikmat untuk diminum. Untuk cara membuat tehnya sama seperti menyeduh teh pada umumnya. Kunci enaknya adalah kamu bisa seduh teh dengan air mendidih. Isi air hanya 1/4 dari gelas yang kamu gunakan. Tunggu sekitar 10 menit lalu isi lagi sebanyak 1/4 gelas air mendidih tadi. Jadi total air dalam gelas adalah setengah gelas. Selanjutnya kamu gunakan langkah kedua hingga air dirasa penuh tetapi tetap pada rumus menunggu 10 menit dan isikan bertahap. Jika mau menambahkan rasa, kamu bisa tambahkan dengan gula. Dengan cara ini, maka teh yang kita seduh akan larut secara maksimal dan aroma serta rasanya benar-benar enak. Gimana teman-teman dengan tips yang sudah saya berikan tadi? Lebih enak mana tehnya? Teh buatan kamu atau teh buatan hasil tips saya? Yang belum coba, coba dulu. Pasti lebih enak punya saya. Kita masih bahas tentang teh di segmen ini. Kalian ingat nggak? Saya pernah bahas di beberapa episode sebelumnya tentang mitos minum teh. Kita nggak boleh minum teh kalau kita sedang makan besar atau setelah kita makan besar. Ternyata itu bukan hanya mitos loh teman-teman. Itu fakta menurut kata ahli.
Dan ada juga beberapa mitos lain, katanya kita nggak boleh keseringan minum teh. Nanti kalau keseringan itu akan meninggalkan kerak pada bagian usus dan juga lambung. Analoginya tuh seperti ini teman-teman. Kalau kita minum teh, ya kan kita biasa menggunakan cangkir kan. Nah kalau kita nggak membersihkan dengan baik cangkirnya, biasanya itu ada kerak. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya kan lambung sama usus kita kan bukan terbuat dari keramik juga kan. Coba kita tanya ahlinya ya, bener atau enggak? Tidak demikian untuk tubuh kita, karena teh masuk ke dalam tubuh kita adalah melalui aliran darah. Nah, darah itu di dalam tubuh kita selalu mengalir gitu, jadi tidak akan pernah ada zat-zat yang tertinggal pada dinding itu, kecuali kalau bentuknya itu adalah kolesterol, kemudian bentuknya itu adalah gula, bentuknya adalah virus, bakteri, itu memang akan membentuk plak dan baru menyumbati pembuluh darah, tapi tidak membuat terjadinya perubahan warna ataupun kerak pada dinding pembuluh darah kita. Nah teman-teman, intinya tuh seperti itu. Dengerin apa kata ahli gizi tadi. Minum teh boleh-boleh saja, tapi disesuaikan takarannya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gak boleh terlalu berlebihan, kayak minum obat aja. Kalau kalian berlebihan kan ya overdosis juga. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar makanan, minuman, ataupun tips, nah boleh kirim ke kita di Twitter ataupun di Instagram @wonderfoodnet. Tetap di One Day Food.